Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Febrianti Teresia Marpaung dengan NPM 1982200195 dari kelas A4, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area. Terima kasih kepada Ibu Mitra Mustika Lubis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang fasilitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, dan Sumatera Utara. Kita akan membahas yang pertama. Jadi yang pertama itu bagaimana proyeksi fasilitas kesehatan pada 5 tahun mendatang. Jadi di dalam pembahasan yang pertama ini, proyeksi fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, dan Sumatera Utara ini kemudian menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang pro terhadap fasilitas kesehatan dengan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki. Jadi kita akan membahas yang kedua, itu tentang perkembangan fasilitas kesehatan. Jadi, di sini kita akan membahas tentang bagaimana jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan itu termasuklah tenaga dan alat-alatnya. Ataukah dia sudah memadai, atau dia sudah memenuhi kebutuhan medis, dan sebagainya. Langsung saja kita ke tabel yang pertama. Jadi tabelnya nanti saya akan terangkan di samping ini. Tabelnya mengenai tentang ketersediaan rumah sakit, cath lab-nya, dokter umumnya, dokter spesialis jantung, dan pembuluh darahnya. Jadi kesimpulan yang dapat dari tabel ini bahwa rasio dokter umum untuk setiap kabupaten per kota yang ada di Sumatera ini belum memenuhi dari standar ketersediaan dokter dan distribusi dokter umum itu tidak merata. Jadi kondisi fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang ada di Sumatera Utara ini, dari data yang tersedia, tabel di samping, menunjukkan bahwa akses dari masyarakat, terutama di luar kota atau di luar kabupaten, itu cukup sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi salah satunya yang ditunjukkan melalui ketersediaan pelayanan cath lab, dokter spesialis tertentu misalnya bagian jantung, belum tersedia secara merata. Jadi jumlah dokter spesialis jantung bahkan tidak ada sama sekali di 16 kabupaten atau kota. Jadi dia itu 32 kabupaten per kotanya itu di Provinsi Sumatera Utaranya itu masih 32%. Bisa dikatakan tidak mendapat benefit package seluruhnya itu. Jadi pengklaiman atas penggunaan layanan kesehatan itu sangat tinggi. Selanjutnya ada pertumbuhan rumah sakit. Dari tabel yang di samping ini kita bisa melihat pertumbuhan rumah sakit di Provinsi Sumatera itu pada tahun 2012 mencapai 155, di tahun 2013 mencapai 156, di tahun 2014 itu mencapai sekitar hampir sama dengan tahun 2013, di tahun 2015 itu sampai seterusnya di tahun 2020 mencapai 220 pertumbuhan rumah sakit yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya itu pusat kesehatan masyarakat atau bisa disebut dengan puskesmas. Jadi dari tabel berikut yang di samping, jumlah puskesmas yang ada di Sumatera Utara sampai dengan Desember adalah sebanyak 601 unit yang terdiri dari 171 unit puskesmas rawat inap dan 430 unit puskesmas non rawat inap.
Jadi jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 580 unit dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 170 unit. Jadi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah puskesmas yang dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi nanti saya akan terangkan gambar berikut di samping ini. Ini di samping ini bisa dilihat gambar jumlah puskesmas di Provinsi Sumatera Utara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klinik. Jadi klinik ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Klinik ini sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan medik atau spesialistiknya. Jadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat 874 klinik yang terbesar di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Namun dari 33 klinik utama dan 841 klinik pertama itu adalah terbanyak di Kota Medan. Jadi untuk Padang Sidimpuan tersendirinya itu dan Kabupaten Tapanuli Selatannya itu masih bisa terhitung, sedikit banyaknya itu bisa dikatakan tidak memadahi tentang perklinikan. Jadi di samping nanti saya akan terangkan grafiknya. Jadi grafiknya seperti tabel di samping. Jumlah klinik utama menurut kabupaten atau perkota yang ada di Sumatera Utara bisa kita lihat. Jadi yang ketiga itu ada praktik mandiri tenaga kesehatan, yang dimana langsung saja ke tabelnya, yang dimana praktik mandiri dokter umum per kabupatennya itu terbanyak adalah di Medan, di Kota Medan. Tentu saja itu bertepatan dengan Sumatera Utara. Selanjutnya ada rumah sakit ya. Jadi bisa kita lihat perkembangan jumlah rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan. Bisa kita lihat dalam tabel di samping ini bagaimana perkembangan jumlah rumah sakit umum berdasarkan fasilitas-fasilitas yang terpenuhi setiap kabupaten, baik itu dalam kota, per Sumatera, atau per daerah lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya bawakan ini, berdasarkan hasil penelitian atau pembahasan saya tersendiri tentang fasilitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, dan Sumatera Utara, maka ketersediaan peralatan emergensi pada beberapa rumah sakit tipe D itu belum memenuhi kelengkapan. Yang disarankan terutama itu untuk rumah sakit yang ada di Sipirok yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun selain itu juga sarana dan prasarana yang tersedia juga belum memenuhi hak paten. Jadi keberadaan kamar ICU juga menjadi sorotan yang perlu diperhatikan terkait fasilitas penanganannya. Jadi penanganan lebih lanjut yang ada di rumah sakit itu jadi kayak tidak memadahi, masih kurang gitu. Jadi mungkin hal ini terkait dengan manajemennya. Jadi manajemen pengadaan pada tiap rumah sakit itu masih kurang dalam sarana dan prasarananya. Sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya dapat presentasikan. Jika ada yang janggal atau ada dari tutur kata saya yang kurang sopan atau yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.